Baik Kak Agus, sebelum kita mulai belajar ya, pada hari ini ya kita akan sama-sama untuk belajar sejarah kebudayaan Islam ya. Namun sebelum kita mulai, gimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Jadi alhamdulillah masih teman-teman dalam keadaan sehat semua ya. Baik, kita mulai buka pelajaran kita pada pagi hari ini ya. Namun sebelum saya mulai ya untuk masuk ke pembelajaran ya, seperti biasa untuk mengawali pertemuan kita ini supaya lebih barokah ya, silakan ketua kelas untuk pimpin doa dulu ya. Silakan. Siap berdamai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa falimna ma Allahumma askur aibasarihi anni wa la tudhib barakata ilmihi minni al-Fatihah. Ya, baik, untuk mengawali saya akan cek dulu ya kerapian sebelum kita belajar. Silakan bangkunya yang masih belum rapi dirapikan dulu ya. Dirapikan dulu ya di bangkunya ya. Dan ini dirapikan biar rapi ya, biar kita nyaman dalam belajar ya. Baik, kita sebelum saya lanjutkan, saya akan absen dulu. Mungkin ada temannya ada masuk pada satu orang ya. Ada suratnya? Tidak ada ya. Tempat saya berarti dia alfa ya. Oke, kita mulai ya sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi ajmain, amma ba'du. Ya, alhamdulillah, puji syukur kita kehadiran Allah SWT karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan Allah SWT sehingga kita bisa bertemu kembali ya, bertatap muka dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, sebagaimana biasa ya, kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam ya. Jadi pada pertemuan ini ya, kita akan membahas tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Nah, ini akan kita bahas mengenai sejarah masuknya Islam di Indonesia. Nah, ini yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini ya. Ya, tentang sejarah kebudayaan Islam di Indonesia. Baik, teman, sebelum kita akan bahas tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia ini ya, terlebih dahulu pada pertemuan-pertemuan yang awal ya, kita sudah menyinggung sedikit mengenai tentang keadaan ya, keadaan bangsa Indonesia sebelum masuk Islam.
Nah, ini yang telah kita singgung. Jadi materi ini masih ada kaitannya, ya, masih berkaitan dengan materi sebelumnya. Masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Nah, jadi tujuan kita mempelajari materi ini, ya. Jadi indikator utamanya, ya. Jadi ini adalah kompetensi dasar ini yang harus kita capai dalam belajar ini, yang harus dipelajari, menghayati kewajiban berdakwah, ya, dengan cara yang benar untuk setiap muslim. Kemudian menunjukkan sikap moderat, ya, tentang menyadari tentang pentingnya kita meladani, ya, tentang masalah penyebaran Islam Indonesia. Kemudian kalian akan menganalisis nanti bagaimana penyebaran Islam di Indonesia. Nah, ini salah kompetensi dasarnya, ya. Nah, jadi adapun tujuan, ya, kita mempelajari materi ini, ya. Jadi tujuan mempelajari sejarah masuknya Islam di Indonesia ini adalah ini, ya. Jadi kalian nanti setelah mempelajari materi ini akan bisa menjelaskan, ya, kewajiban berdakwah dengan cara yang santun, ya, untuk setiap muslim. Nah, kemudian bisa menjelaskan tentang sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Nah, ini yang akan kita dapatkan setelah mempelajari identifikasi, ya. Nah, kalian bisa mengidentifikasi tentang keberhasilan para mubaligh atau dai yang berdakwah, ya, dalam penyebaran Islam. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kalian bisa menganalisis bagaimana penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, ini tujuan ini akan kalian dapatkan setelah mempelajari materi pada pertemuan kali ini, ya. Ya. Jadi itu tujuan kita mempelajari tadi, ya, tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Namun sebelum saya akan lanjut, ya, ke materi ini, mungkin ada yang masih ingat atau ada pemahaman kalian tentang proses masuknya Islam di Indonesia. Mungkin ada yang masih ada yang tahu. Ya, silakan, siapa? Coba. Ya. Ya, terus kebudayaan, keadilan, budaya. Oh iya. Nah, jadi itu juga termasuk, ya, termasuk salah satu cara nanti, cara penyebaran Islam di Indonesia, ya. Nah, salah satunya adalah dengan cara pernikahan. Ya, betul teman tadi, dengan cara pernikahan, ya. Jadi salah satu cara Islam masuk ke Indonesia adalah dengan cara pernikahan atau perkawinan, ya. Nah, jadi itu, ya. Nah, jadi ini akan kita pelajari dan bisa kalian saksikan, ya, bisa kalian lihat juga di sini di peta konsepnya, ya, bagaimana tentang, ya, cara-cara masuknya Islam di Indonesia. Tadi kita akan bahas juga, ya. Kemudian tentang teori, ya, tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Nah, ini akan kita pelajari juga di sini di sejarah masuknya Islam di Indonesia, ya. Jadi ada cara-cara masuknya Islam di Indonesia, kemudian ada tentang teori-teorinya, teori tentang masuknya Islam di Indonesia. Nah, baik, ya, kita lanjut. Nah, sekarang coba kalian amati gambar ini, ya. Saya berikan pengamatan kurang lebih selama 3 menit, ya. Nah, ya, kira-kira ini gambar apa kira-kira ini? Ada menurut kalian? Coba lihat. Seni budaya, perdagangan. Ya. Coba diamati dulu, ya, gambarnya ini. Sebelah gambar bumi. Nah, di sebelahnya itu
ada gambar peta, ya. Peta. Nah, kira-kira peta ini apa? Tujuannya apa kalian tersimpan dalam gambar ini, ya? Kalau di sini ada kira-kira gambar apa ini? Yang ini. Nah, Pedagang yang putih. ya, tadi ada yang mengatakan perdagangan, ya. Nah, perdagangan. Berapa yang sebelahnya? Peta. Nah, Peta. ya, peta. Peta ini kita menggambarkan apa peta ini? Untuk menggambarkan jalan-jalan. Ya, kita menggambarkan tentang penyebaran, ya, penyebaran agama Islam, ya, agama Islam di Nusantara. Indonesia Nusantara, ya, betul, ya. Nah, jadi ini adalah salah satu bentuk, ya, gambar tentang bagaimana penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, jadi dari sudah mengamati tadi. Nah, setelah kalian mengamati gambar ini, ya. Nah, setelah kalian amati gambar tadi, ya, coba sekarang salah satu, ya, dari teman kalian siapa saja, ya, yang dari hasil pengamatan yang tadi, ya, membuat sebuah pertanyaan dengan menggunakan bagaimana atau salah satunya apa atau mengapa, ya. Nah, silakan mungkin ada yang bisa membuat salah satu pertanyaan dari pengamatan yang tadi tentang bagaimana menggunakan kalimat, ya, bagaimana, apa, atau mengapa. Nah, Bagaimana cara dalam Gujarat masuk ke Indonesia? ya, bagaimana cara pedagang, ya, Gujarat atau India masuk ke Indonesia. Ya, ada yang lain? Ya, itu jadi salah satu pertanyaan yang muncul, ya, bagaimana cara pedagang Islam atau yang berasal dari India itu masuk ke Indonesia. Nah, baik, ini nanti akan terjawab, ya, di materi ini, ya, tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Kita lanjut, ya. Nah, ini yang tadi yang dimaksud, ya. Jadi temannya sudah benar tadi menjawab tentang cara-cara masuk Islam di Indonesia, salah satunya adalah perkawinan. Nah, jadi sana termasuk perkawinan. Jadi ada beberapa cara Islam itu disebabkan oleh mubalek atau para pedagang, ya, yang menerapkan Islam. Jadi pertama adalah di perdagangan, ya. Jadi perdagangan ini adalah yang paling dominan, ya, di dalam penyebaran agama Islam. Nah, karena para pedagang-pedagang yang datang dari Mekah atau dari Gujarat atau dari India itu, ya, dari Persia, ya, dia bertemu di sini di tempat dagang ini, ya, perdagangan. Nah, kemudian yang kedua adalah perkawinan. Nah, ini cara yang kedua, perkawinan. Nah, jadi dari perdagangan ini mereka bertemu, ya, saling kenal mengenal sehingga mereka juga yang namanya kemudian saling lihat, ya, sama dengan kita pergi misalkan jalan-jalan lihat cewek cantik, ya, pasti ada rasa tertarik, ya. Nah, inilah model di sini, ya. Mereka saling lihat di sini akhirnya melakukan perkawinan, ya, perkawinan. Nah, kemudian perkawinan ini, ya, kadang dia membuat sebuah pemukiman kecil namanya pojokan, sehingga akan membentuk sebuah pemukiman, dan sehingga akan mulai melakukan dari pendidikan, ya, membuat sebuah lembaga, misalkan pondok pesantren atau surau yang kecil-kecil, ya. Nah, mereka mulai melakukan Islam di sini dari pendidikan, ya. Kemudian kesenian, nah, kesenian, sebagaimana yang dicontohkan oleh salah satu penyebar agama Islam yang di Jawa itu Wali Songo itu, ya, dan menggunakan wayang sebagai alat atau media penyebaran agama Islamnya.
Nah, kemudian tasawuf. Tasawufnya salah satu cara juga dalam penyebaran agama Islam. Ya, menjalankan politik. Nah, kadang dalam menyebarkan Islam ada juga memakai dengan cara politik. Nah, jadi ada 6 cara dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Ya, nah, baik kita lanjut. Nah, jadi dalam penyebaran agama Islam itu ada beberapa teori yang dikenal dalam sejarah Islam. Ya. Jadi pertama ada namanya teori Mekah, teori Arab. Nah, bagaimana tanggapan teori Mekah ini? Karena ada anggapan bahwa Islam pertama kali dibawa pada abad-abad ke pertama sampai abad ke-7 Masih itu dibawa oleh para pedagang. Ya. Para pedagang yang berasal dari Mekah. Nah, yang datang ke Indonesia untuk berdagang. Ya. Yang kedua teori India, Gujarat. Nah, jadi ada pedagang-pedagang dari Gujarat, India ini juga datang ke Indonesia untuk berdagang dan sambil mendakwahkan Islam. Kemudian ada teori Cina. Nah, jadi Islam itu juga tidak lepas penyebarannya dari orang-orang Cina. Ya, maka dikenal dengan teori Cina. Kemudian ada teori Persia. Nah, jadi ada pedagang dari Persia, Cina, Gujarat. Nah, ini yang bukan juga dalam penyebaran agama Islam. Belum. Baik, kita lanjut. Bukan berkembang di Indonesia karena ada beberapa faktor yang menyebabnya. Ya. Jadi pertama, syarat masuk Islam itu sangat mudah. Ya. Jadi orang yang masuk agama Islam itu cukup mengucap 2 kali syahadat, mereka sudah masuk agama Islam. Nah, yang kedua, upacara dalam Islam itu tidak ada yang sulit. Ya. Tidak ada yang dipersulit, jadi mudah-mudah semua, tidak ada yang berlebihan. Nah, jadi seperti upacara Maulidan, kalau bahasa sekaten, ya, tidak ada yang berlebihan, sederhana dilakukan, ya, sederhana. Nah, kemudian yang ketiga adalah di dalam agama Islam itu, ya, tidak mengenal istilah kasta, ya. Kasta itu pembagian status sosial atau strata sosial. Entah dia jadi bangsawan, entah dia jadi gubernur, bupati, presiden, itu sama di hadapan Islam. Yang membedakan adalah iman dan takwa mereka yang membedakan. Nah ini ya. Yang terakhir ya, kenapa Islam itu juga berkembang? Karena dalam penyebaran agama Islam itu dengan cara yang damai, ya. Tidak ada yang dengan cara pemaksaan. Ya. Selain juga bangsa Indonesia yang memiliki sifat ramah tamah. Ya. Jadi siapa saja yang datang mereka terima dengan baik. Nah, ini penyebabnya sehingga Islam itu cepat diterima di kalangan bangsa Indonesia. Baik, kita lanjut ya. Nah, jadi setelah kalian pelajari tadi materi yang sudah saya jelaskan, jadi ada beberapa hal yang akan kita diskusikan sedikit ya mengenai pertama adalah proses atau sejarah masuknya Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam, ya. Yang ketiga adalah tentang teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Nah, jadi cara diskusinya masing-masing kelompok ini akan saya bagi menjadi 3 kelompok, ya. Caranya adalah akan dihitung 1 sampai 3. Nanti yang bilang 1 ke 1, yang bilang 2 ke 2, yang bilang ke 3, ya. Nah, kan Bapak materi ini, jadi nanti kelompok 1 akan mendiskusikan tentang proses atau cara masuknya Islam di Indonesia. Ya, kelompok 2 akan mendiskusikan tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Ya, kelompok 3 akan mendiskusikan tentang perkembangan Islam di Indonesia. Nah, ini akan kita diskusikan. Jadi ada 3 permasalahan itu yang akan kita diskusikan bersama-sama. Kita akan cari pemecahan masalahnya. Ya. Sebelum kita akan diskusi, saya akan balikan kelompok diskusinya dulu. Caranya adalah berhitung ya dengan angka 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya. Nanti yang bilang 1 pindah ke 1, bilang 2 pindah ke 2, bilang 3 pindah ke 3. Ya. Baik, kita mulai menghitung 1, 2, 3 ya. Silakan dari sini mulai hitung 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
dua. Telu. Ya, jadi yang bilang satu pindah ke satu, yang bilang dua pindah ke dua, yang tiga ke tiga. Ya. Ya, masing-masing kelompok sudah menduduki kelompoknya. Ya. Baik, kelompok menduduki kelompoknya. Sekarang kita akan mulai diskusikan. Ya, untuk kelompok satu materinya adalah tentang proses masuknya Islam di Indonesia atau cara masuknya Islam di Indonesia. Kelompok 2 tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Kelompok 3 pengembangan Islam di Indonesia. Ya, silakan mulai diskusi. Ya. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan ya hasil diskusinya, akan membacakan ya hasil diskusinya. Nah, untuk kelompok satu ya mempresentasikan tentang cara masuknya Islam di Indonesia. Kelompok 2 nanti akan mempresentasikan tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perkembangan Islam di Indonesia. Ya, yang mau presentasi dulu kelompok berapa? Satu. Ya, silakan nomor 1. Adalah Secara garis besar penyebaran Islam di Indonesia melalui 1. Perdagangan, 2. Perkawinan, 3. Pendidikan, 4. Tasawuf, 5. Kesenian. Ya, jadi kelompok 1 tadi sudah mempresentasikan tentang cara-cara masuk Islam di Indonesia. Yang pertama tadi mengenai perdagangan, perkawinan. Ya, baik. Kelompok 1 sudah lumayan presentasinya sudah bagus. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 1 ya. Ya, kelompok 1. Untuk kelompok 2 silakan. Jadi kelompok yang lain silakan menyimak ya. 1. Teori masuknya Islam di Indonesia. Banyak teori dan pendapat sejarah tentang masuknya Islam ke Nusantara. Teori-teori dan pendapat tersebut memiliki dasarnya masing-masing. Yang jelas, Islam di Nusantara disebarkan dengan cara damai dan Ya, bagus ya. Nanti kelompok 2 juga bagus presentasinya, sudah lancar. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 juga ya. Nah, kelompok terakhir silakan kelompok 3. Perkembangan Islam di Indonesia. Perkembangan Islam di beberapa wilayah Indonesia sekitar abad ke-12 sampai abad ke-16 adalah sebagai berikut. Pertama, Pulau Sumatera. Kedua, Pulau Jawa. Tiga, Pulau Sulawesi. Ya, jadi itu perkembangan Islam di Indonesia, bukan saja di Indonesia tapi sampai pulau-pulau di luarnya. Baik, kita berikan tepuk tangan juga untuk kelompok 3. Nah, jadi masalah-masalah yang timbul di pembelajaran ini tentang bagaimana cara Islam di Indonesia sudah kita bahas ya, sudah kita diskusikan. Nanti ya, saya harapkan untuk hasil diskusi itu dibuat menjadi sebuah laporan ya, sebagai ketua kelompoknya ya menulis nanti nama kelompoknya dan menyerahkan hasil diskusinya ya. Saya terima paling lambat untuk minggu depannya. Nah, jadi dari pelajaran kita ini ya, yang sudah kita bahas tadi, sudah kita diskusikan bersama teman-temannya. Jadi sebelum kita akhiri ya pertemuan kita pada pagi hari ini ya, kita akan coba untuk menyimpulkan ya apa dari pelajaran kita yang dapat kita ambil, dapat kita simpulkan dari materi-materi yang sudah kita pelajari ya.
Nah, dari pelajaran ini yang dapat kita simpulkan, mungkin ada yang bisa menyimpulkan? Bijak. Silakan, mungkin Azizah bisa menyimpulkan. Bijak kamu. Ya, nanti bisa disimpulkan salah satunya dengan cara masuknya Islam di Nusantara. Ya, salah satunya adalah perdagangan. Ya, kemudian yang lain mungkin? Ya, perkawinan masuk juga tadi ya. Selain itu ada Pendidikan. ya, pendidikan, Kesenian. ya, kesenian, ya. Nah, itu salah satu cara-cara masuk Islam di Indonesia. Ya. Kemudian kesimpulan juga bisa kita ambil adalah bagaimana penyebaran Islam di Indonesia. Ya. Kemudian faktor-faktor, ya, faktor-faktor yang menyebabkan Islam itu cepat berkembang di Indonesia. Satunya tadi adalah Islam itu dalam meluk agama Islam, ya syaratnya cukup mudah, itu cukup mengucap dua kalimat syahadat. Nah, jadi sudah masuk Islam. Nah, jadi ini yang bisa kita simpulkan pada pertemuan kali ini, ya. Baik, karena waktu pelajaran kita sudah habis, ya. Jadi dengan kita melakukan kesimpulan ini, ya. Kesimpulan ini, ya, dengan kesimpulan ini. Namun sebelum kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, ya, jadi ada tugas, ya, yang akan saya sampaikan. Salah satunya adalah tadi, yaitu tugas diskusinya itu dibuat, ya, dalam bentuk sebuah laporan diskusi, ya, tentang kelompok satu tadi disebut tentang cara masuk Islam di Indonesia, kelompok dua teori masuk Islam di Indonesia, dan kelompok tiga tentang perkembangan Islam di Indonesia. Itu tadi nanti tugasnya diingat, ya, dikerjakan untuk minggu depan, ya. Nah, baik, karena ini sudah berakhir waktunya, sebelum kita akhiri pertemuan kita ini, jadi untuk minggu depan, ya, pertemuan minggu depan kita akan bahas tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, ya. Kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Baik, itu saja. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup pelajaran kita ini dengan sama-sama membaca kalimat Alhamdulillah.